CGP Angkatan 11 kelas 272A akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ani. Bu Ani gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Hari ini bagaimana perasaannya Bu Iin? Saya merasa tegang dan dikduk. Oh, nah kalau Bu Iin sekarang merasa tegang, coba kita ini ya Bu ya, stop dulu sebentar ya Bu ya. Kita pakai metode stop itu ya, dengan tarik nafas dalam-dalam, nanti keluarkan dari mulut gitu ya Bu ya. Tarik nafas lagi bisa sampai 3 kali ya Bu ya. Lagi Bu, tarik nafasnya lalu keluarkan dari mulut. Sudah. Nah sekarang bagaimana Bu yang Ibu rasakan? Sekarang lebih lega dan tenang Bu Ani. Begitu ya, perasaannya sudah baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya pada rekan Ibu ya. Nah ada beberapa hal yang kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching tersebut? Saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu penggunaan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya bagus Ibu. Jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya, dan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan ya, yaitu tadi ya pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif, dan present atau kehadiran secara penuh ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana Bu yang secara spesifik itu yang ingin Ibu observasikan? Menurut saya yang secara spesifik itu yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot saya akan bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Baik Bu Iin, itu luar biasa sekali. Indikator dan ketercapaian bagaimana ya yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini nanti? Saya ingin coach ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi yang serta solusi dari permasalahannya. Baik, tujuan Ibu Iin sangat luar biasa sekali. Tetap semangat Ibu Iin, semoga yang diharapkan nanti akan tercapai. Untuk pra-observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silahkan Bu Iin melakukan coaching bersama rekan Ibu Pak Rahmat ya Bu ya. Sama-sama ya Bu Ani, dan terima kasih kembali atas semangatnya diberikan kepada saya. Iya sama-sama Bu Iin. Silakan. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Kita kemarin sudah janjian ya Pak ya. Nah, ada apa Pak Rahmat kira-kira yang ingin saya bantu? Ya, saya ingin curhat dulu. Boleh. Nah, perasaan hari ini seperti apa Pak Rahmat? Ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah tenang Bu, tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah kalau sudah tenang, dalam posisi tenang ya Pak ya. Jadi tadi Pak Rahmat mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, topik apa yang akan Pak Rahmat ceritakan kepada saya Pak? Nah, begini Bu, saya kan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi Bu. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh baik Pak. Pak Rahmat akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Sebelum ngobrol lebih jauh, apa nih yang Pak Rahmat ingin kan dari percakapan atau obrolan hari ini Pak? Ya,
saya ini ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi pada SD kelas rendah, khususnya diferensiasi proses. Oh iya. Nah, Pak, gini, mendapatkan, Pak Rahmat ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses di SD kelas rendah ya Pak ya? Ya, Seperti itu. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang ingin Pak Rahmat lakukan? Ya, saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses, Bu. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar, yaitu auditory, kinestetik, dan kelompok visual. Menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka, Bu. Baik. Gini Pak, ya Pak Rahmat telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, salah satunya yaitu mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok visual, auditory, kinetik, kelompok mana yang paling banyak Pak? Nah, itu masalahnya, Bu. Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut itu kok hampir sama ya, Bu ya, banyaknya itu siswanya yang memiliki gaya belajar tersebut, Bu. Ya, berarti ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak ya Pak. Ya, Nah, pilihan apa yang Pak Rahmat miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Pak Rahmat lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu bisa terwujud Pak? Ya, saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka, Bu. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media audiovisual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok auditory, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan tersebut. Nah, komitmen apa yang akan Pak Ahmad lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal Pak Ahmad? Ya, yang saya akan lakukan yaitu saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan, dan juga saya akan mengajak rekan sejawat untuk memantau saya saat melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan juga dari murid saya, Bu. Baik, luar biasa Pak Rahmat ini ya. Dengan evaluasi dan refleksi Pak Rahmat akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan oleh Pak Rahmat untuk persiapannya ini nanti? Ya, untuk langkah awal sebagai persiapan saya, yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran dulu, Bu, menentukan media pembelajaran seperti audiovisual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek oleh murid, Bu. Nah, kiranya kapan akan melakukan pembelajaran yang diferensiasi proses tersebut Pak Rahmat? Ya, untuk pelaksanaannya insya Allah minggu depan, karena saya juga harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepada kepala sekolah juga, Bu, untuk minta izin. Oh iya, luar biasa sekali Pak Rahmat telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, serta mengungkapkan gaya belajar murid Pak Rahmat, serta menentukan solusi terhadap kegalauan perasaan Pak Rahmat. Dan apa kesimpulan yang dapat Pak Rahmat dapatkan dari percakapan hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Bu. Saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan lebih dahulu dengan membuat modul ajar, Bu, dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual,
dan praktek agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya dan sekarang saya lagi bersemangat dan ingin mencobanya di kelas. Terima kasih Bu Iin. Dengan adanya obrolan ini saya bisa lebih tenang dan kegagalan saya bisa terobati. Sama-sama ya Pak ya, Alhamdulillah Pak Rahmat sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi. Pak Rahmat tetap semangat dan insya Allah kita bisa ya Pak Rahmat ya. Ya, terima kasih Bu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Baik Pak Rahmat, saya akan menantikan obrolan selanjutnya dimanapun. Nah kapanpun saya siap Pak Rahmat. Mohon maaf ya, pamit dulu. Iya, nanti kita jalan lagi pertemuan selanjutnya ya Pak Rahmat ya. Ya baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iin. Selamat siang Bu Ani. Luar biasa tadi praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach ya tadi ya Ibu ya. Yang saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi telah kita bicarakan sebelumnya? Ya. Untuk itu berdasarkan catatan saya Bu Ani ya, saya itu sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Nah, Coach itu sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Coach juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya Bu Ani. Iya. Tadi saya juga sudah mengamati Ibu dan saya mohon izin untuk menyampaikan Ibu ya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Coach tergali. Dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach itu sendiri. Waktu aksi nyatanya kapan ya Bu ya? Siapa yang akan membantu? Apa saja yang akan dipersiapkan dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan coach. Luar biasa sekali Ibu ini. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa ya Bu ya? Iya, sama Bu Ani. Saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coach dan dapat meningkatkan dan berkembang. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, hati saya itu sudah merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya, itu saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi Bu Ani. Ya, alhamdulillah Bu Iin, saya juga ikut senang dengan perasaan yang Ibu rasakan. Terima kasih Bu Iin atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita bisa berdiskusi seperti ini lagi, tentunya dengan topik yang lebih variasi lagi ya Bu ya. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bu Iin.